Hai anak-anak semua, apa kabar kalian? Kita sudah masuk di tema 2, bermain di lingkunganku. Hari ini kita akan belajar tapi penggabungan dari sub 1 dan sub 2. Untuk sub 1 bermain di lingkungan rumah dan sub 2 bermain di lingkungan rumah teman. Kita akan berfokus pada muatan pembelajaran PPKN. Oh ya anak-anak, sekarang buku kita juga sudah pindah ya, tidak di buku Bupetik 2A lagi, melainkan ke buku Bupetik 2B. Ayo anak-anak siapkan buku Bupetik 2B-nya ya. Jangan lupa alat tulis juga dan buku tulis halus tematik, oke? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita buka dengan berdoa. Anak-anak ambil sikap berdoa yang baik, Bu Stella pimpin dari rumah ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul secara online untuk belajar bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat dan Roh Kudus yang melimpah di atas kami semua, dimanapun kami berada. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan kami pasrahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, Bu Stella akan menyebutkan aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Jadi, anak-anak jangan lupa ya, patuhi aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Oke? Nah, anak-anak, di hadapan kalian sekarang ada contoh gambar yang Bu Stella tampilkan mengenai aturan dalam rumah. Menurutmu, apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Ayo, coba diskusikan dengan orang tuamu. Kira-kira aturan yang terdapat dalam gambar itu apa ya? Ya, betul sekali. Yang ada pada gambar ini memberikan contoh kepada kita aturan makan bersama keluarga diawali dengan berdoa. Hayo, siapa yang di rumah juga punya aturan yang sama seperti ini? Nah, kalau sama punya aturan seperti ini, anak-anak tetap taati dan jalankan dengan baik ya. Bu Stella akan menyebutkan contoh dan manfaat ketika anak-anak mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Di sini Bu Stella sebutkan 4 contoh aturan yang berlaku di rumah. Pertama, bermain setelah belajar. Kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Ketiga, menonton televisi di luar jam belajar. 4, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Nah, ini yang sudah Bu Stella sebutkan merupakan 4 contoh aturan ya yang berlaku di rumah. Nah, sedangkan yang ini Bu Stella berikan 3 contoh manfaat mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Nah, kedua, aturan ini dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Terakhir, mematuhi aturan sangat bermanfaat. Anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Apa manfaat jika kamu melakukan kegiatan ini di rumah?
Ayo diskusikan dengan orang tuamu. Ya, betul sekali. Manfaat merapihkan kamar atau tempat tidur kalian adalah yang pertama, memberikan tempat yang nyaman ketika kalian mau istirahat, baik siang hari maupun malam hari. Kedua, terciptanya lingkungan yang bersih di dalam kamarmu sendiri. Dan yang ketiga, kalian bisa lihat di situ jendelanya terbuka supaya sirkulasi udaranya berganti. Jadi tempatnya sejuk dan segar. Siapa yang di rumah sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri? Ayo. Nah, untuk anak-anak yang belum, mulai hari ini belajar sedikit demi sedikit merapikan tempat tidur kalian masing-masing ya. Semangat! Kali ini, Bu Stella akan menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Kalau tadi di rumahmu sendiri, kali ini di rumah teman. Yang pertama, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Ini menjadi poin penting ya anak-anak, ketika kalian bermain di rumah teman, kamu harus bisa mematuhi semua aturan yang ada di rumah temanmu itu. Tapi untuk kali ini tidak berlaku ya anak-anak, karena kondisinya masih pandemi COVID-19. Anak-anak, Bu Stella harap tetap di rumah saja ya. Jangan main-main dulu ke tempat teman, sampai situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Lalu, permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Ini juga menjadi poin penting ya anak-anak, ketika kamu bermain harus tertib supaya temanmu itu bisa bermain terus dengan baik meskipun memiliki banyak perbedaan. Jadi kalian harus tetap tertib ya pada peraturan. Ini contoh gambar anak-anak sedang bermain di halaman. Salah satunya untuk terciptanya kelangsungan bermain bersama teman-teman, kalian tidak boleh curang saat bermain. Jadi harus sportif ya anak-anak, supaya kamu bersama teman-teman bisa menjalani kegiatan bermain dengan sangat menyenangkan. Oke? Berikutnya, ini sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Sikap yang boleh dilakukan di rumah, di sini Bu Stella berikan dua contoh. Yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Dua, mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Anak-anak, kalau bisa kedua poin penting yang boleh dilakukan di rumah ini bisa kamu terapkan di rumah kalian masing-masing ya. Nah, sedangkan yang ini dua sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, bermain hingga lupa waktu. Kedua, membantah nasihat orang tua. Hayo, di sini siapa yang masih suka membantah nasihat orang tua? Nah, mulai hari ini kalian harus bisa mendengarkan nasihat orang tua kalian dengan baik ya. Karena orang tua kalian memberikan nasihat itu pasti semuanya baik adanya untuk kalian. Jadi tetap semangat ya anak-anak dan dengarkan nasihat orang tua kalian. Oke, Bu Stella sudah menyampaikan materi hari ini, maka Bu Stella bagikan tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar ya anak-anak. Soal yang pertama, tuliskan 3 manfaat mematuhi aturan di rumah. 2, tuliskan 2 sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Silahkan anak-anak kerjakan 2 nomor soal tersebut di buku tulis harian tematik. Jawabannya saja ya, dengan menggunakan huruf tegak bersambung yang rapi dan benar. Ingat, menggunakan huruf tegak bersambung. Yang masih suka belum menulis huruf tegak bersambung, ayo mulai mencoba, ya.
Dan jangan lupa diberi tanggal dan tanda tangan orang tua. Setelah itu, hasil pekerjaanmu difoto dan dikumpulkan ke Google Classroom masing-masing kelas. Semangat ya anak-anak! Karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka sekarang kita tutup dengan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah Bu Stella sampaikan ya. Sampai jumpa di tayangan video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.